Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Mas. Selamat bergabung kembali di sesi kelima. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini atau selanjutnya kita akan membahas terkait sesi kelima. Namun sebelum itu saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak untuk mengerjakan tugas pertama pada sesi ketiga kemarin yang sudah diperpanjang waktunya ya. Harapan saya sudah mengerjakan semuanya, jadi nanti saya bisa memberikan nilai. Selain itu, mohon segera diselesaikan tugas pada sesi 4 agar saya juga bisa memberikan penilaian. Nah, untuk tutor online tidak diperkenankan oleh kampus untuk memberikan nilai di luar e-learning, sehingga harapan saya nanti Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak bisa mengerjakan tepat waktu sehingga nanti nilai tetap tercatat pada sistem. Begitu ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi pada sesi kelima, jadi materi singkat, dan saya akan menjelaskan terkait apa sih yang harus dicapai Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak ketika nanti belajar pada sesi kelima terkait akuntansi perseroan. Nah, untuk materi kelima ini, di sesi kelima adalah akuntansi perseroan. Kemarin kita sudah bicara di sesi keempat, yaitu perseroan juga ya. Namun, yang kemarin hanya persekutuan, belum membahas lebih detail terkait saham. Sekarang di sesi 5 kita bicara terkait saham. Karena umumnya perseroan itu dimiliki oleh beberapa investor. Nah, maka dari itu biasanya investor membeli saham pada perusahaan sehingga dia memiliki kepemilikan atas perusahaan tersebut. Jadi kalau semakin banyak saham yang dibeli, maka kepemilikannya juga akan semakin besar. Nah, untuk minggu ini ada beberapa capaian yang harus dimiliki oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Untuk capaian pembelajaran pertama, jadi Bapak Ibu harus menjelaskan terkait apa sih modal, pengertian dari modal sendiri. Tadi saya katakan ada saham, karena kalau perseroan tidak hanya ada modal sendiri seperti di perseorangan yang kita pelajari pada sesi awal, nantinya di perseroan akan muncul yang namanya modal saham. Nah, modal saham tersebut adalah besaran modal yang dimiliki oleh pihak lain atau kita katakan adalah investor. Kemudian nanti yang kedua, Bapak Ibu harus bisa paham terkait perbedaan berbagai sumber modal sendiri dari suatu perusahaan. Selain modal saham, di perseroan juga ada modal sendiri. Nah, modal sendiri ini berarti dimiliki oleh pemilik. Nah, nanti modal sendiri itu yang seperti apa? Perbedaannya dengan modal saham itu yang seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu harus membacanya di modul yang telah disediakan oleh kampus. Kemudian yang ketiga ini memang itu ya apa kalau kita belajar akuntansi pasti nanti ada namanya pajak. Nah, karena di sini perseroan ada beberapa karyawan di dalamnya, tidak seperti perseorangan ya. Kalau perseorangan mungkin karyawannya tidak banyak dan gajinya tidak terlalu besar, sehingga tidak ada pajak penghasilan yang dikenakan atas karyawannya. Namun kalau di perseroan biasanya umumnya karyawan itu sudah memiliki penghasilan yang eh, sudah mencapai penghasilan kena pajak, sehingga dia harus dipotong pajak penghasilan oleh perusahaan yang nantinya disetor ke negara. Nah, di sini Bapak Ibu akan belajar terkait pajak penghasilan. Nah, bagaimana cara pencatatannya dan bagaimana pajak tersebut terhitung sebagai beban dan nanti jurnalnya seperti apa juga akan dibahas dalam chapter ini. Kemudian yang keempat adalah membedakan jenis-jenis dividen. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara saham, maka ada yang namanya dividen. Dividen itu adalah pengembalian yang diterima oleh investor atas kepemilikan saham. Nah, dividen sendiri itu ada beberapa macam. Ada yang namanya dividen tunai, jadi langsung dividen yang dibagikan dalam bentuk cash. Ada yang namanya dividen saham. Nah, nanti Bapak Ibu harus belajar nih, kalau dividen tunai, maka penerimanya dalam kas. Tapi kalau nanti investor mendapatkan dividen dalam bentuk saham, artinya perusahaan tidak mengeluarkan kas. Tapi saham yang dimiliki oleh investor akan bertambah. Nah, ini nanti akan mempengaruhi
perubahan ekuitas. Jadi ekuitasnya eh, dari laba yang diberikan dalam bentuk dividen kas akan diubah jadi saham. Jadi nanti labanya tetap berkurang, tapi sahamnya akan bertambah. Tapi kalau hanya dibagikan dalam bentuk dividen kas, modal sahamnya tidak bertambah. Jadi nanti dia hanya mempengaruhi di laba ditahan. Kemudian yang nomor 5, Bapak Ibu juga harus paham bagaimana teknik pencatatannya. Nanti pencatatannya dalam bentuk jurnal ya. Jadi kalau nanti dividen tunai maka jurnalnya adalah pasti ada kas yang keluar. Jadi ada dividen pada kas. Kalau nanti hanya pengumuman saja maka belum bisa mengeluarkan kas, maka nanti bentuknya adalah utang. Nah, Bapak Ibu, tanggal-tanggal pencatatan dividen itu juga perlu karena nanti ada beberapa tanggal mulai dari tanggal penetapan, diumumkan hingga pembayaran. Nah, ada beberapa teknik jurnal yang berbeda untuk pencatatan masing-masing transaksi. Kemudian ada yang namanya pemecahan saham, Bapak Ibu, atau dikenal dengan stock split. Nah, stock split ini tidak serta-merta perusahaan itu mengambil keputusan, oh, saya ingin memecah saham, tidak. Tapi ada hal yang melatar belakangi kenapa perusahaan harus memecah saham. Salah satunya mungkin saham tersebut terlalu mahal untuk dijual di umum, sehingga harganya harus dikecilkan. Nah, kalau harganya dibagi atau di split, sehingga nanti lembar sahamnya akan semakin banyak. Nah, pemecahan saham ini tidak mengubah besaran nilai modal saham, namun hanya mengubah banyaknya lembar dan jumlah nominal pada saham tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di modul ya untuk stock split yang saya katakan. Kemudian yang keenam adalah menghitung pembagian dividen. Jadi kalau tadi sudah mencatat pembagian dividen, kita akan menghitung sebetulnya dividennya itu diberikan ke investor berapa. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa dividen itu dasarnya dari laba yang diperoleh oleh perusahaan. Sehingga nanti dividen akan mengurangi laba ditahan atau saldo laba. Jadi di sini ada istilahnya dividen atas penyisihan laba ya. Jadi penutupan dividen untuk penyisihan labanya sendiri. Nah, nanti pakai metode akuntansi yang mana? Nah, di situ juga nanti akan ada contoh pencatatan pembayaran dividen pada slide yang sudah kami upload pada e-learning. Kemudian yang ketujuh adalah menyusun laporan laba ditahan untuk perseroan. Nah, nanti biasanya Bapak Ibu kalau di perubahan ekuitas di perusahaan perseorangan itu kan modal dikurangi prive ditambah laba atau rugi. Nah, nanti kalau di perseroan berbeda. Nanti yang diubah itu bukan laporannya bukan laporan ekuitas, tapi laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan nantinya di dalamnya ada laba atau rugi periode berjalan jika laba akan menambah laba ditahan, kalau mengalami kerugian yang mengurangi laba ditahan. Nah, ada penambahan satu yang berbeda dengan akuntansi di perseorangan, yaitu dividen. Jadi nanti sifatnya dividen akan mengurangi laba ditahan. Gitu, nggih. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa mempelajari 7 poin dari capaian pembelajaran untuk sesi kelima. Jika nanti ada pertanyaan seperti biasa, silahkan Bapak Ibu, Mas dan Mbak bisa menanyakan langsung pada chat yang ada di e-learning atau menanyakan pada kolom diskusi. Nah, untuk sesi kelima ini nanti akan ada 2 penugasan, yaitu latihan yang ada di diskusi 5 dan di menu kuis. Jadi nanti harapannya jangan lupa Bapak Ibu mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Begitu yang saya sampaikan untuk sesi 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.